Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Mardiati dalam pertemuan ke-11 untuk mata kuliah kalkulus 2 dengan judul atau topik besar yaitu adalah integral lipat 2 ya, integral lipat 2. Ini untuk bagian pertama ya. Baik, dan agenda yang akan kita pelajari bersama ya untuk integral lipat 2 ini ada 5 topik, dan dari topik pertama sampai keempat ini akan kita bahas pada pertemuan sekarang yaitu pertemuan 11, dan satu lagi ini yang terakhir akan kita bahas di pertemuan 12 ya. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari berbagai teknik tentang integral, tentang teknik pengintegralan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang integral lipat 2, lalu menghitung integral lipat 2, lalu sifat integral lipat 2, dan juga integral lipat 2 atas daerah sembarang ya. Oke, baik, kita mulai ya. Nah, integral lipat 2. Sekarang kita lihat di sini. Misalkan sebuah Z ya. Z, kita lihat ini Z. Z itu kalau kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Z adalah merupakan fungsi ya, fungsi dari X, Y atau dari dua peubah, dan artinya di sini kita Z ya, dia terdefinisi ya pada R yang merupakan suatu persegi panjang tertutup. Nah, R itu berarti ini, persegi panjang tertutup. Dimana kalau kita notasikan menggunakan notasi matematik bahwa R itu adalah himpunan X dan Y, di mana X-nya lebih besar dari A kurang dari B. Nah, ini kita lihat di sini ada sumbu X ya. Dan R ini dia dari A ya sampai B ya, dari A sampai B, dan Y-nya dia dari C sampai D ya. Jadi didefinisikannya seperti ini, R-nya terdefinisi di selang seperti itu. Nah, lalu ini saya hapus ya biar lebih jelas. Nah, kita lihat satu bentuk partisi ya, bentuk partisi di selang A dan B dan selang C dan D menjadi N bagian. N bagian di sini nanti kita akan membuat menjadi N bagian yang sangat kecil-kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah kita akan buat N bagian ya, partisi yang kecil ini, dimana ini adalah di antara selang A sampai B untuk X-nya, dan Y-nya di selang C sampai D ya. Kita lihat di sini ada partisi kecil. Kita ambil satu partisi kecil seperti itu ya, lalu kita tarik ke atas ya, kita tarik ke atas ke Z ya, lalu pilih X, K, YK pada setiap subinterval pada XI min 1 dan YI min 1, dan kita bentuk jumlah rimannya ya. Ya, kalian coba pahami saja dulu ya, nanti kita untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Bentuk jumlah rimannya ya. Jadi ini nanti akan dibagi menjadi partisi yang sangat kecil-kecil. Jadi dari 1 sampai N partisi gitu ya, sampai N partisi, dan di mana N-nya itu menuju tak hingga ya, menuju tak hingga, sehingga kita bisa memperoleh limit jumlah riman di sini ya. Dan itu adalah berupa luasan ya, luasan. Dan jika limit ini ada ya, kita kemarin juga sudah belajar tentang limit ya, apakah limit itu ada atau tidak, bagaimana caranya. Nah, maka Z atau fx, y terintegralkan riman pada R ya, pada fungsi R, dan kita bisa tulis di sini integral lipat 2 fx, y dA ini sebenarnya berasal dari luasan ya, A itu luas gitu, dimana nanti dA-nya bisa kita ganti menjadi dy dx ya. Ini integral lipat 2, ini bisa dinotasikan sebagai limit ya, R menuju tak hingganya. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini definisi integral lipat 2 ya. Misalkan f suatu fungsi
dua peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R tadi, ya. R tadi adalah persegi panjang yang di sumbu X dan Y, ya. Ini Z, ya. Kita lihat lagi di sini ada misalnya R. Nah, ini adalah R. Nah, persegi panjang tertutup gitu ya. Dan jika limitnya tadi ada, kita katakan F dapat atau terintegralkan pada R. Lebih lanjut, kita bisa pahami definisi ini. Ya, bahwa integral lipat 2 ya, untuk daerahnya itu terdefinisi di R, ya. Ini fungsi X, Y, dA, atau kita bisa tulis dA-nya kita ganti menjadi dx, dy. Ya, yang disebut integral lipat 2f pada R diberikan oleh persamaan berikut. Nah, ini atau bisa kita sebut seperti ini. Kita coba pahami ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat arti geometri integral lipat 2 ya. Jika Z tadi yang di atas tadi ya, kurva di atas tadi sama dengan fx, y dan dia kontinu dan fx, y lebih besar dari sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 ya dari fx, y dA ini menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z dan di atas si R tadi. Jadi dia adalah volume. Jadi kalau tadi saya coba gambar sedikit ya. Ini Y, ini X, ini Z. Tadi di sini ada Z seperti itu. Lalu di sini ada persegi panjang ya, persegi panjang tertutup R. Ini ada Z. Nah, maka si integral atau definisi ini, integral lipat 2 itu adalah volume benda padat ya. Di mana di bawah si Z dan di atas si R. Nah, itu. Ya, pemahamannya seperti itu. Saya hapus lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Sorry. Ops, udah ya sampai sini. Oh ya, nggak ada lagi. Oke ya. Tadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung integral lipat 2. Jadi sebenarnya menghitung integral lipat 2 nggak ada perbedaannya dengan menghitung integral biasa. Cuman dia dilakukan 2 kali. Ya, 2 kali. Nah, jika fx, y lebih besar dari 0 dan pada R, maka volumenya yang tadi dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Ya, metode irisan sejajar itu pertama kita akan bicara tentang bidang sejajar dengan bidang XOZ. Yang kedua nanti kita akan berbicara sejajar pada bidang YOZ. Oke, kita lihat dulu satu-satu ya. Sejajar bidang XOZ. Jadi kita lihat di sini. Tadi ada kurva ya, Z, fx, y, lalu pasti ada R. Ya, ini R-nya. Nah, ini persegi panjang tertutup R. Lalu kita akan menghitung dengan metode irisan sejajar XOZ. Jadi kalau kita lihat X itu yang mana? X itu yang ini. Z itu yang ini. Berarti yang sejajar dengan ini, kira-kira yang mana gambarnya? Nah, seperti itu. Sejajar kan? Ini bidangnya itu sejajar dengan XOZ. Atau bisa kita lihat di sini, ini sumbu Z, ini kurvanya tadi di sini, ya. Jadi yang ini itu adalah di sini. Nah, gitu ya. Lalu di sini panjangnya AB di sini. AB. Ya, itu adalah sejajar bidang XOZ. Oke. Dan kita bisa cari luas bidang ini ya. Luas bidang A ini adalah artinya integral dari si fungsi ini. Ya. Fungsi ini itu adalah Z ya tadi ya, ini fx, y dan dx-nya, batas dx-nya itu dari A sampai B. Ya, jadi dari A sampai B. Untuk luas ini. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, jadi kita sudah dapat tadi fx, y dA ya untuk integral lipat 2-nya. Dan kita ketahui tadi AY-nya ya, AY-nya itu adalah ini ya. fx, y batasnya A sampai B. Nah, ini AY. Nah,
atau ini AY. Kita lanjutkan ya, atau kalau kita panjangkan lagi atau dibuka kurungnya menjadi seperti ini, maka nah integralnya tadi adalah bentuknya seperti ini ya, bahwa DA ini bisa diganti dengan DY dx atau boleh juga dx dy, tergantung batas-batasnya ya. Kalau untuk yang ini kita dx dy. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang sejajar bidang XOZ ya, dan sekarang kita akan berbicara sejajar bidang YOZ. Jadi kalau kita punya kurva tadi yang Z ya, ingat kita mau mencari sejajar bidang irisan sejajar bidang YOZ, berarti ini ya. Kita lihat di sini ini R-nya. Nah, maka kita punya ini ya. Dia sejajar dengan bidang YOZ. Nah, jadi kalau kita pindahkan ke sini, kita ambil satu piece, kita pindahkan ke sini, ini AX, di mana Y-nya itu batasnya dari C sampai D, dan ini adalah kurvanya, Fx, Y. Sehingga kita bisa cari bentuknya seperti ini. Ya, integral dari AX ini adalah Fx, Y, integral dari C sampai D, dy. Ya, seperti itu. Nah, ini sama seperti tadi. Bedanya kalau tadi itu dx dy, kalau ini dy dx ya. Nah, baik. Agar lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Hitung integral lipat 2 berikut ya, bahwa ini adalah fungsi fx, y-nya ya. Di mana R-nya atau persegi panjang tertutupnya tadi dia terdefinisi di X dari 0 sampai 6 dan Y dari 0 sampai 4. Kalau kita buat ya dari dua dimensinya, bahwa si X-nya itu adalah 0 sampai 6 yang ini ya, Y-nya 0 sampai 4 ya. Sehingga kita bisa mencari integral ya lipat 2 dari fungsi ini. Nah, sekarang kita mau berdasarkan apa nih? Mau dy dx dulu boleh. Berarti kalau dy dx kita masukkan ini fx, y, dy kita lihat batasnya dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4, lalu baru yang kedua adalah diintegralkan terhadap x dx, artinya batasnya dari 0 sampai 6, 0 sampai 6. Lalu kita hitung seperti biasa ya. Ini simpel dan sederhana. Jadi pertama kita hitung dulu integral yang pertama, yang ini. Ya, hasilnya ini. Lalu kita integralkan kembali di dx untuk 0 sampai 6. Oke, saya ingatkan kembali bahwa integral ini ya, untuk x kuadrat integral 0, 4 x kuadrat tambah 2y kuadrat dy ya. Artinya si x itu adalah konstanta dianggapnya. Jadi integral dari ini kalau misalnya terhadap dy x jadi konstanta, jadi integralnya x kuadrat y. Nah, ini baru diintegralkan terhadap y, itu artinya dia menjadi tambah 2/3 y pangkat 3. Batasnya 0 sampai 4 ya, seperti ini. Lalu dilanjut setelah itu diintegralkan terhadap x ya, bisa kalian coba. Dan hasilnya adalah 544 ya. Kalau kita berbicara ini dy dx, boleh juga kalian balik menjadi dx dy gitu ya. Nah, ini kita contoh yang berikutnya, dx dy dibalik dengan soal yang sama. Kita mau cari sama nggak nilainya dx dy? Sama ya. Ini pertama batasnya x-nya 0 sampai 6 dan dy 0 sampai 4, dan hasilnya sama 544. Jadi terserah kalian mau dy dx mau dx dy, enaknya yang mana dulu silahkan gitu ya. Mudah-mudahan dapat difahami. Artinya 544 itu adalah volume ya, volume ya, di mana si z-nya itu adalah x kuadrat tambah 2y kuadrat, atau atasnya itu
atas volume bagian permukaan atas, lalu di bawahnya itu tadi ya yang persegi panjang dari 0 sampai 6, 0 sampai 4. Nah, ini volumenya itu berarti dia 544 ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contoh kedua, hitung integral lipat 2 berikut ini ya. Kita punya si fx, y-nya itu adalah sin x tambah y ya, dimana r-nya bentuknya seperti ini. X-nya dari 0 sampai pi per 2, y-nya dari 0 sampai pi per 2. Kita gambar lagi seperti ini ya. X-nya dari 0 sampai pi per 2 dan y-nya dari 0 sampai pi per 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu sekarang gimana? Mau dx dy, mau dy dx sama aja ya. Kalau dy dx artinya di sini batas dy dulu 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2 dan dx juga 0 sampai pi per 2 ya. Kita hitung dengan cara biasa ya. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah 2. Nah, ya, volumenya berarti 2. Oke, ini untuk dy dx ya. Dx dy pasti sama. Nah, ini ada 2 soal latihan yang kalian bisa kerjakan ya. Cara menyelesaikan integral lipat 2. Tapi secara geometris intinya tadi apa? Bahwa integral lipat 2 itu adalah hasilnya adalah untuk mencari volume. Ya, volume. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kita juga harus memahami sifat dari integral lipat 2. Yang pertama adalah jika ada sebuah konstanta dalam integral lipat 2 bahwa dia bisa dikeluarkan menjadi ini. Ya, sama dengan sifat integral yang biasa ya. Nah, lalu yang nomor 2, kalau misalnya kita punya penjumlahan di dalam integral lipat 2 ini bisa dipecah. Ya, untuk lebih mudahnya. Yang ketiga, jika R itu merupakan R1 tambah R2, ini juga bisa dipecah. Ya, R itu ingat tadi yang persegi panjang tertutup tadi. Nah, kalau misalnya dia bisa dipecah R1, R2, ini juga boleh dipecah. Ya. Dan jika fx, y kurang dari gx, y, maka integralnya pun ya akan lebih kecil dari nilai integral gx, y. Ya. Seperti itu sifatnya. Ya, baik, kita lanjut. Kalau tadi kita berbicara tentang integral lipat 2 dengan di atas daerah yang sudah jelas, ya. Maksudnya sudah jelas, tadi jelas X-nya itu misalnya dari 0 sampai 3, Y-nya misalnya dari 1 sampai 2. Nah, sekarang kita berbicara tentang daerah sembarang. Nah, ada 2 tipe. Yang pertama adalah X-nya mungkin dia jelas dari A sampai B konstanta, misalnya dari 1 sampai 3 seperti itu. Tapi untuk Y-nya dia sembarang, dia berupa fungsi Px dan Qx. Atau kebalikannya, Y-nya yang atau X-nya yang fungsi sembarang di sini. Sedangkan Y-nya konstanta. Dan ada tipe lain nggak Bu? Misalnya tipe 3. Nah, tipe 3 di mana untuk batas X dan Y-nya itu misalnya fungsi sembarang ya. Itu nanti nggak bisa, sulit untuk diselesaikan. Ya, harus ada salah satu yang konstanta. Baik ya, kita lihat contoh soalnya supaya lebih jelas. Nah, untuk tipe 1 tadi ya, di mana katanya si X-nya itu kalau kita lihat di sini dari A sampai B. Betul? Ya, X-nya dari A sampai B dan Y-nya itu dari PX sampai QX. Ya. Jadi A-nya dari A sampai B, Y-nya dari PX sampai QX. Jadi kalau misalnya kita tulis integralnya, nah ini ya, kita tulis daerah domainnya bahwa X-nya dari A sampai B, Y-nya PX sampai QX, maka integral lipat 2-nya bentuknya harus seperti ini. Ya, berarti dy dulu baru dx. Ya, kenapa harus seperti ini? Karena yang integral nanti paling luar itu harus berupa konstanta supaya nanti ada hasilnya.
ya. Sehingga kita ketahui di sini karena y-nya itu adalah fungsi sembarang dari px, berarti kita masukkan di integral yang pertamanya. Ya, seperti itu. Dan tipe 2 adalah untuk x-nya dia bergerak dibatasi dari ry sampai sy, dan untuk y-nya itu jelas dari c sampai d. Ya, ini untuk tipe 2. Nah, artinya integralnya berarti dia harus dx dy. Di mana? Karena dx itu batasnya adalah sebuah fungsi. Ya, fungsi x. Dan yang kedua, integral 2-nya dari c sampai d dy. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Nah, sehingga ada aturan integrasi yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D, daerah integrasi. Berarti kita lihat dari daerah integrasi tadi. Enaknya yang mana dulu nih, dx dulu atau dy dulu. Yang kedua, dalam perhitungannya kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan supaya lebih mudah. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Ya, itu yang Ibu ceritakan tadi, itu akan lebih mudah. Jadi, karena langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi dulu, ya. Selanjutnya kita dapat mengatur lah ya urutan integrasinya, apa dx dulu, apa dy dulu, ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini kita lihat nomor 1, hitung integral lipat 2 dari 2y kali e pangkat x, dimana ini disebut fx, ya tadi ya, fx, y, dimana r-nya ini dibatasi oleh x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1, dan sumbu y. Jadi dia dibatasi oleh 3 kurva ya, 3 kurva. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita punya sumbu x ya, sumbu x, punya sumbu y, ini adalah titik pangkalnya 0. Lalu kita punya kurva x sama dengan y kuadrat, di sini kita lihat. Nah, ini lalu dibatasi juga oleh y sama dengan 1, berarti yang ini ya, ini y sama dengan 1, dan juga sumbu y ya, sumbu y itu adalah ini. Nah, artinya daerahnya yang mana? Daerah r-nya itu adalah yang ini ya, yang ini adalah daerah R-nya. Nah, itu dia ya, R-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga kita bisa lihat di sini untuk batas X-nya itu sebenarnya bergerak dari sini ya, dari X sama dengan 0 sampai batas ini Y kuadrat ya. Jadi kalau kita lihat, lalu y-nya kalau kita lihat ini dari sini 0 sampai 1. Nah, jadi kita bisa definisikan r-nya itu adalah x-nya dari 0 sampai y kuadrat, y-nya dari 0 sampai 1. Ya. Sehingga kita bisa menentukan integral lipat 2-nya ya dari fungsi 2y kali e pangkat x tadi ya, dimana nanti apa dulu nih kira-kira, kalau ini dy dx atau dx dy. Nah, kita lihat di sini batas x yang ada fungsi sembarangnya ya, sehingga berarti kita akan mengintegralkannya dx dy ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu karena x itu ada fungsi sembarang, fungsi x-nya ya. Jadi kita lihat di sini ini dx-nya, di mana x-nya itu adalah 0 sampai y kuadrat ya, lalu dy-nya adalah 0 sampai 1. Nah, kalau udah masuk sini gampang lah kalian untuk melanjutkan seterusnya ya. Diintegralkan satu persatu ya, lalu kita peroleh hasilnya yaitu e-2 ya, e-2 seperti itu. Itu adalah luas ya, luasnya, bukan luas, sorry, volume ya, volume. Nah, atau juga boleh kita membalik urutannya menjadi, kalau tadi kita berbicara tentang dx dy, sekarang kita berbicara dy dx. Bisa nggak kalau dibalik kayak gitu? Nah, kita lihat di sini masih dalam gambar yang sama ya.
Nah, kalau kita mau berbicara ddx, kita lihat dy-nya itu dari y sama dengan, nah ini kita ubah dulu, dari y sama dengan akar x berarti ya. Y sama dengan akar x sampai y sama dengan 1 kalau kita lihat di sini. Ya. Dan x-nya dari berapa? X-nya itu dari 0 ya sampai 1. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah bentuknya seperti ini ya. Y-nya itu adalah dari akar x sampai 1, x-nya itu adalah dari 0 sampai 1 ya. Kita lanjutkan sehingga kita bisa mencari integral lipat 2-nya atau volumenya ya. Volumenya itu ininya apa, batas-batas integralnya dari dy dx. Dan kita hitung hasil integralnya dan hasilnya sama ya, M-2. Jadi terserah kalian mau enaknya yang mana, bebas gitu ya. Baik, ini contoh 2. Contoh 2 kita punya fungsi fx, y-nya itu adalah ini. E pangkat y kuadrat ya. Lalu bagaimana cara mencarinya? Atau kita gambarkan dulu ya. Artinya kita punya batasnya y-nya itu dari x per 2 sampai y-nya itu ini ya sama dengan 2. Lalu x-nya itu dari 0 sampai x-nya sama dengan 4. Jadi kalau kita lihat bentuk grafik kayak gini. Ini adalah y sama dengan x per 2, lalu ada x0 sampai 4, x 0 sampai 4, lalu yang mana nih kira-kira batasnya? Daerah integrasinya adalah kita lihat x lebih besar dari 0 sampai 4 dan y-nya katanya dari x per 2 sampai 2. Nah, berarti kira-kira gambarnya yang ini ya, bukan yang bukan yang bawah, karena y-nya itu dari kurva ini sampai garis y sama dengan 2 gitu ya. Nah gitu, lalu batas x-nya itu dari 0 sampai 4 gitu kira-kira. Ya. Nah, sehingga R-nya kita peroleh seperti ini. Lalu kita tinggal cari saja ininya apa namanya, integral lipat 2-nya. Terserah kalian mau yang mana, mau dy dx atau dx dy boleh. Ya, yang lebih mudah yang mana? Hasilnya sama saja. Ya, untuk dy dx dan juga dx dy hasilnya sama saja. Baik, saya kira itu beberapa contoh yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan ini ada latihan soal, ada 9 latihan soal agar membuat kalian sering praktis, sering berlatih, sehingga mudah nanti kalau misalnya kedepannya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai integral lipat 2 ya. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kalian semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.